Tak tanggung-tanggung ya, mega korupsi yang dilakukan oleh Dirut Pertamina Indonesia ini ya. RM 53 billion, setara 980 triliun. Wow, seberapa banyak duit tuh ya. Dulu aku pernah buat satu konten di mana aku mengatakan ya, pejabat-pejabat di Indonesia nih kalau mengkorupsi uang negara tak tanggung-tanggung. Terbukti kan yang dilakukan oleh Dirut Pertamina nih? Pertalite dia oplos menjadi Pertamax. Seluruh rakyat Indonesia ditipu. Tapi anehnya walaupun ada segelintir rakyat Indonesia ya yang dah ditipu, mereka bisa mengatakan ya Indonesia baik-baik saja ya, terutama si Kokori, Aftar, Papa Tua ya dan geng-geng dia ya. Kokori, apa kata kalau kau urus tuh Pertamina di negara kita? Jangan kau sibuk mengurus Petronas Malaysia yang kau cakap bankrupt, rugi lah. Kau tengok tuh sistem di negara kita macam mana bobroknya. Itu kok urus. Gue tuh nggak paham lagi kenapa perkara minyak motor aja nih gue bisa dibohongin. Lu bayangin selama ini gue kira tuh yang gue isi tuh Pertamax, ternyata Pertalite. Astagfirullahaladzim, kok pada tega banget sih nipu orang sampai segitunya. Salah satu perusahaan negara terbesar loh, padahal tega banget nipu rakyat sampai segitunya. Nggak habis pikir gue. Pertamina meneh, BUMN meneh. Saiki eneng wingi bat gas iki durung rampung, saiki malah Pertamax dioplos selama 5 tahun 2018 sampai dengan 2023. Kuwi Pertamax dihapusi tuan. Dikorupsi saka BUMN 2018-2023. Kuwi presidene sapa, menterine sapa? Selalu rakyat sing dadi korban lho. Ya ngene iki. Ngono isih do dialem-alem lho. Anang meneh iki malah Pertamina ngomong, pertama yang dijual itu normal, tidak ada masalah. Ndasmu. Terus tak dolane ndi kuwi sing tak oplos kuwi? Tak dolane ndi? Padake rakyat iki saiki goblok ngono apa? Tak goblok-gobloke ya rakyat. Tak dolane ndi coba sing tak oplos kuwi? Wingi gas iki durung rampung. Saiki malah Pertamax tak oplos. BUMN meneh. Bal-balan kono diurusi, bal-balan kono. Susah kalau punya pejabat tapi mentalnya mental miskin. 2.000 aja masih ditilep. Iya, 2.000 aja masih ditilep. Dia jual isinya Pertalite, dibilang ke orang-orang Pertamax yang bedanya cuma 2.000. Lo segitu laparnya pak sama keluarga lo, sampai 2.000 lo tilep. Mendingan lo sama keluarga lo ngemis di pinggiran jalan, soalnya gue lebih redo. Ketahuan lo ngemis sama satu keluarga lo daripada lo sosokan jadi pejabat, ya kan, direktur utama, tapi mentalnya mental miskin, pengemis. Ini mah gue yakin deh hukumannya di bawah 6,5 tahun, yang 300 triliun aja 6,5 tahun. Paling ini cuma setahun atau 2 tahun. Ya mendingan kalau kayak gini semua yang korupsi nggak usah dimasukin penjara deh, mendingan dilesin aja. Lesinnya jangan tata boga tapi tata korupsi. Ternyata Pertamax isinya Pertalite. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Ini mah gak cuma ngerugiin negara, ini juga ngerugiin mesin korupsinya. Ntar malaikat juga mau nyiksa lu ngomong gini dulu. Dimulai dari nol ya penyiksaannya. Ada nenek-nenek nih yang nyuri kayu bakar divonis 5 tahun apa 7 tahun penjara gitu. Nah ini triliunan, pasti lebih besar dong harusnya hukumannya. Tapi yang kayak gini-gini biasanya kebal hukum sih. Ya nggak sih? Ki, sniper Ki. Sniper, jangan ngomong masih susah ini. Sniper itu. Gak bisa kemana-mana nih. Yang bikin gue kecewa itu bukan cuma kasus dugaan oplosan BBM kemarin, tapi permainan keran impor minyaknya. Di saat yang lain berjuang mati-matian naikin ekspornya UMKM, gue di komunitas web ekspor itu ya, kelihatannya jualan website kan. Di dalamnya itu isinya eksportir sama trader. Mati-matian kita tiap hari nawarin produk kita. Guys, ada yang butuh tembaga nggak? Ada yang butuh cocoa powder nggak? Ada yang butuh cocoa fiber nggak? Guys, ada bayar ini nih. Ada barang ini nggak? Mati-matian kita setiap hari biar ekspor Indonesia tuh naik. Yang di sana tuh produksi kilang minyak Indonesia sengaja diturunin biar kita kurang bahan bakarnya, terus harus impor dari negara lain. Kalau kalian pikir sampai situ udah jahat, belum selesai itu. Harganya di markup 13-15%. Jauh lebih mahal daripada minyak bumi yang ada di Indonesia. Dan brokernya siapa? Mereka sendiri juga. Itu Lucifer kalau lewat depan mereka sujud itu. Kerugiannya kata Kejagung 980 triliun. Itu bisa beli klub Real Madrid kayaknya. Gue tuh memang yakin dari dulu kalau kita tuh bersih, cuma negara Singapura tuh lewat sama kita, apalagi ekspor kita. Tapi yang ada sekarang apa di masyarakat? Pernah ketemu nggak orang yang beli Pertalite duitnya cuma 10.000 itu, tapi dia harus beli biar dia bisa cari nafkah pakai itu? Kayak gitu aja masih dimainin. Dan gue setuju kalau kayak gini emang harus diberantas semua kalau ekonomi Indonesia mau tumbuh di atas 7% kayak Vietnam. Sungguh biadab para petinggi Pertamina yang kini sudah menjadi tersangka korupsi itu.
Sudah korup tidak tanggung-tanggung, masyarakat pula yang mereka rugikan secara langsung. Mereka makan secara langsung. Bayangkan saja, kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun 2023. Kata Kejaksaan Agung, jika dihitung selama periode 2018 hingga 2023, total kerugian negara bisa mencapai hampir 968,5 triliun rupiah. Angka ini sudah mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. Beberapa modus operandi para tersangka yang harus kalian tahu. Yang pertama, pembelian bahan bakar dengan oktan rendah. Jadi para tersangka ini termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga membeli bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite, RON 90, tetapi mencatatnya sebagai pembelian Pertamax yaitu RON 92. Setelah itu, bahan bakar tersebut diolah, di-blending atau dioplos di depo untuk menyerupai Pertamax. Kemudian dijual lagi ke masyarakat dengan harga Pertamax. Biadab nggak itu? Yang kedua, yaitu pengkondisian rapat optimalisasi hilir. Jadi, si Rifa Siahaan lagi-lagi bersama beberapa pejabat lainnya diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal ini menyebabkan produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, sehingga negara dipaksa melakukan impor untuk kepentingan korupsi mereka. Yang ketiga, markup kontrak pengiriman. Yoki Firnandi namanya, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dia diduga melakukan markup dalam bentuk pengiriman minyak mentah dan produk kilang. Akibatnya, negara dipaksa harus membayar fee ilegal sebesar 13-15% dari nilai transaksi. Yang keempat, penggunaan broker ilegal. Jadi para tersangka ini juga diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara ilegal. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang agar tampak sesuai dengan ketentuan. Padahal ini telah dikondisikan untuk memenangkan broker dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Memang benar-benar kurang ajar mereka ini. Jadi, Bapak Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung, tindakan para tersangka ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, Pak, tetapi juga sudah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Masyarakat pun mereka makan, Pak. Kami sangat berharap langkah tegas hukum dapat memberikan keadilan bagi rakyat yang telah dirugikan oleh tindakan korup ini, Pak. Thank you. Pancen gatel. Terus kudu percaya mbek sapa maneh aku iki, ha? Padahal gajimu wis em-eman, tapi sik korupsi ae. Aku gak tahu ganggu uripmu. Jadi kon gak usah ganggu uripku. Jawaban kudu percaya mbek sapa maneh aku, ha?